Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani. Fadhal sallallahu alaihi wasallam syahada hifdallah bil hadda thumma ila Muhammad muhabbar al-qudam Ahmad bil fuqih thumma ila rahim Syekh Mahmud Zubair bin Ahmad Sayyid al-Walid al-Habib al-Sharif الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. ثم إنه قد غلب على النساء في هذه الأزمنة المفتونة من التبرج وقلة الحياء والتسول ما لا يخفى. Mari sudah ini ya, waktu rutinan ya. Miftah mana Miftah? Miftah Syaghir, tapi sudah gede. Cari fresker walad. Wa yanbaghi likulli mutadayyinin syafiqin ala dini ayyasuna dinahu wa nafsahu bizawjatin salihatin ya'ifu biha nafsuhu wa yahsunu biha farjahu wa yutamathilu qawla rasulillah wa yutamathila qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar as-sabab man istata'a minkum al-ba'ah ya'ni an-nafaqa fa alayhi an-nikah fa inna aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'un. Wa yanbaghi lan likulli mutadayyin wong kang ceklan agama ya kita aja syafiqin kang syafiq ismana syafiq perak apa namanya ulas ala dinihi ngatas agama mengkono mutadayyin ayasuna arep nyanton jogo dinahu ing agamane mutadayyin wa nafsu bi zaujatin shalihatin kelawan bojo kang saleh wa ya'ifu kang ya'if itu milik ya'if itu kang afif kang afif itu Allah salam orang yang humul, orang yang tidak mau menampakkan, orang yang menjaga, orang yang afifah. Perempuan yang afifah itu perempuan yang orang yang terjaga kehormatannya, orang yang tidak ngikutin hal-hal yang aneh-aneh. Makna Jawanya apa? Makna Jawanya apa? Jaga akhlak, artinya afifah itu perempuan yang kayak Ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aminah punya sifat afifah. Sayyidina Khadijah, semua perempuan-perempuan kalau sholihah ya afifah. Jaga kehormatannya, orang yang khumul, yang tidak mau aneh-aneh kayak zaman sekarang ya.
Wa yaksinu lan tegesen joko biha klan mongkono imra'ah farjau ing farjina mutadayyin wali tamassala darab ngikuti derek sapa mutadayyin qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab, hai wong bocah-bocah enom, man istata'a minkum alba'ah. Man utawa istata' kang kuwasa sapa sira sapa man minkum sayra kabeh. Alba'ata ing nafaqah yakni an-nafaqah. Fa'alai mengatasi mengkono syabab an bin nikah lawan nikah. Fa innahu maka satu nikiku aksanu iku luwih jaga lil basari marang peninggal wa aksan antuk senjaga lil farji marang farji. Wa man lam yaf'alaihi bisawm fa innahu wija'un iku obat. Allah. Seorang ini ya tidak apa-apa lah, dia masih kecil-kecil tapi Buya kasih cara ya. Orang kalau mau menikah itu yang pasti cari perempuan yang afifah, perempuan yang taat kepada Allah, perempuan yang takut kepada Allah. Bukan tidak menyalahkan yang apa namanya di sosial media ya, kenalannya di sosial media ya. Ini air apa ini? Jadi apalagi yang aneh ya, ketemu di tempat-tempat yang orang baik ini juga. Cari yang harus di bawahnya semua. Fil mal, fil ilim, fil nasab. Nasab masih mending sama, tapi harus di bawahnya. Dalam artian kalau ente siap jadi kepala rumah tangga, cari istri yang di bawah ente, rezekinya di bawah. Cari yang fuqara wal masakin, paling tidak mau diajak bareng-bareng. Tapi kalau di atas ente, ilmunya di atas ente, ya remek. Dia lebih pintar dari ente. Ente ngomong ini dibantah, lebih kaya dari ente, tidak didengarkan omongannya. Tapi tidak semua. Buktinya Rasulullah SAW punya sebuah istri juga kaya raya kan, Sayyidah Khadijatul Kubra. Tidak jaminan. Cuma Abuya punya metode semacam itu. Karena Buya akan bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri. Tapi yang pasti harus yang afifah, harus yang muti'ah, harus yang takut kepada Allah Subhanahu, bukan orang yang ikutin media sosial media, suka suka sosmed ini. Insyaallah yahfad. Kemarin apa ya, Masya Allah, Hubaba Nur kalau nggak salah pernah menceritakan tentang perempuan-perempuan yang salihah ya, perempuan zaman sekarang yang tapi repot ya. Ini sudah bukan kalangan orang biasa, sudah bukan kalangan sosialitas sudah. Ini sudah masuk ke kalangan banatul ulama, putri-putri ulama. Itu kadang-kadang sekarang itu tidak apa-apa lah, sosial media streaming juga biar dengar. Jadi mereka ini
sudah, ya Allah, kalau acara kondangan itu sudah penampilannya kayak artis-artis, dari mulai sepatu sampai kerudung sama. Misalkan kerudungnya warnanya abu-abu, apa? Abu-abu, nanti bajunya abu-abu, sepatunya abu-abu. Dia pernah hadir satu walimah, satu kondangan acara. Ya pengennya tidak hadir lagi karena bukan model Sadah Ali Ba'alawi. Kalau Sadah Ali Ba'alawi, Masya Allah, Salam Muhammad. Jadi itu kalau hadir walimah itu tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Kemudian akad nikah, kemudian ada acara perempuan, yang laki-laki tidak ikut, paling yang tukang syuting paling ini. Tapi kalau yang perempuan ustadzah yang mutahajibah, mereka tidak mau, tetap menggunakan niqabnya, menggunakan cadarnya. Nah, sekarang orang tidak, Allah nggak tahu begini. Tapi bukan berarti istiza alaih, dan laisa min tariqatina, itu tak sudah, bukan tarikahnya kita. Kalau tarikah Sadah Al-Ba'alawi menjaga istrinya, tidak boleh kayak ente lah. Ente mondok di sini, ente pernah lihat wajahnya Syarifah? Tidak pernah. Artinya aturannya semacam itu. Tapi ya Allah, tapi gimana ya? Ya tahu hukum, tahu ini, tahu itu. Ya bicara tasawuf, bicara tasawuf, bicaranya halal haram, bicaranya ini, tapi istrinya tidak dijaga. Baca Al-Quran, dibikin sosial media, atau Allah. Tapi kita suudzon tidak berani ya. Cuma jangan ditiru. Faham tuh? Jangan ikut-ikutan. Kita tidak bisa menyala, kita tidak akan merasa lebih rendah. Cuma itu bukan madhab kita, itu bukan tarikah kita. Tarikah keluarga besar Sadah Ba'alawi, apalagi ente yang intisabnya, ngajinya dengan keluarga besar Rasulullah SAW, ya sudah, pelan-pelan bisa menjaga. Buya tidak mewajibkan santrinya Buya itu istrinya mutahajibah, tidak. Tapi Buya senang apabila ada santri istrinya mutahajibah. Yang itu bukan tidak senang, tapi senangnya lebih istri yang pakai niqab. Artinya berarti dia sudah bisa mendidik istrinya. Tapi bukan berarti yang ini tidak bisa didik, nanti salah paham lagi. Nanti soft ente istri itu tidak bisa dididik ya. Kenapa kata Buya kalau udah pakai niqab? Tidak, bukan itu. Mungkin belum siap, mungkin takut fitnah, mungkin di kampungnya beda, mungkin keluarganya berbeda. Ya Allah, Allahumma Muhammad. Ini air apa tadi, Meh? Larutan ngapain taruh di gelas? Soften. Larutan taruh di botolnya aja. Masya Allah. Nah, anak laki-laki yang menikah itu dia bisa menjaga basar, bisa menjaga kehormatannya. Wa hadza huwa alladhi yanbaghi wa yata'afi hadhihi al-azminah. Wa hadza utamaqan qaulur rasul huwa hadza iku alladhika. Gitu aja, atau yang milik kulli mutaddim wa yata'akkada fi hadhihi al-azminah. Sima fi haqqi syabab alladhi takunu asyahwa fil ghalibah alaihim. Lui-lui fi haqqi syabab ing dalam haqqi bocah lanang alladhi kang takunu kang ana apa syahwatu iya syahwa iku al-ghalibah menangaken alaihim mengatasi syabab. Wa amma ahlun nusuq wad din minal ladzina ghalaba alaihim at-tajarrud al-ibadah
wal ishtighal bi muhimmatil ladzina min ulumil wal a'mal falaysa yakhfa alaihim. Buya itu menikmatin mondok ya, jadi sampai lupa nikah. Sampai umur 30 tahun, 31, masuk 32. Ya, jangan terlalu ditiru ya. Itu kurang baik juga. Ya, jangan anak mau kayak Buya 30 tahun. Aduh, jangan itu. Nanti masih umur umum orang aja 25, 30, bawah 30. Kalau Mbak Armia itu 40. Mbak Armia Cikura itu. Kalau Walid 18 tahun. Walidi Abah. Karena Abah itu cucu kiai semuanya tersedia. Masih kecil sudah punya rumah, sudah ada santri, sudah ini. Jadi seumur itu sudah menikah. Walidati umur 14 tahun kalau nggak salah. Maka anaknya sudah gede-gede, Walidi masih syabab. Walidi masih kelihatan, masih syabab, artinya belum tua-tua banget. Jadi kalau orang memang syahwahnya besar atau tidak bisa menjaga syahwahnya, ya tadi suruh berpuasa. Wa amma ahlun nusuk, anapun utawi ahli ibadah wa din minal ladzina sa'aghala bakang menangakan alim mas'aladzin atau ahli din apa at-tajarrudu menangah deweni itu sibuk apa lil ibadah, senang ibadah tajarrud, wal istighal lan ketunggul bi muhimmat lan perkara penting, bi muhimmatid din penting agama minal ulum wal a'mal. Falaysa mangqarana apa musyabah iku yukhfa dikuatiraken alai mengatas orang orang yang kuatiraken falaysa mangqarana yukhfa alai mengatas syabab ma yakunu apa perkara yakunu kang ono apa iku al-ula kang pertama. Al-ula itu yang tadi, yang orang laki-laki yang dikhawatirkan syahwahnya tidak bisa dia menahan syahwahnya, apalagi sampai khaufuz zina, ya sudah cepat-cepat menikah. Kalau sibuk mondok biasanya tidak kerasa. Mondok terus sudah tidak pikiran aneh-aneh sudah. Buya itu dengan uminya Umar ini tidak pernah kenal sama sekali. Tidak kenal, emang tidak kenal. Tidak pernah ketemu, tidak pernah apa. Kemudian menunggu Sayyidul Habib Umar akan datang ke Indonesia bulan Muharram. Buya memang punya pemikiran, Buya harus punya istri yatim piatu, anak yatim paling enggak. Memang Buya memang dari dulu gitu. Itu ketemu hari Senin kalau nggak, Senin, Kamis, Senin, Sabtu, Kamis ya. Kalau nggak salah hari Senin itu diajak sama bibi, ayo beb kalau pengen melihat syarifahnya, udah lihat ala qadr hajat. Sudah ditanya Walid gimana, leh cocok, insyaallah bah. Kalau cocok langsung lamar hari Kamis. Hari Kamis apa ya? Terus hari Sabtunya itu lama nikah langsung. Jadi setengah bulan. Pertama lihat, kemudian ngomong benar-benar mau apa enggak, kemudian lamar, nikah setengah bulan. Pertemuannya hanya setengah bulan. Anak sekarang naudzubillah min dzalik 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, umur pacaran 3 tahun. Allah, mau apa? Biar lihat karakternya, isyadah. Sudah tawakal kepada Allah Subhanahu
Insyaallah al-muslimin wal muslimat wal mu'minin. Sebaliknya as-sariqu was-sariqah. Orang kalau orang baik ya istrinya harus baik. Kalau orangnya kurang baik ya nanti pendampingnya kurang baik. Memang kayak gitu. Habis gitu nikah. Yang akadkan Habib Umar, yang baca khutbah Sayyidul Habib Umar. Semuanya Sayyidul Habib Umar. Tidak rame-rame, karena yang penting guru mulia yang mengakidkan. Karena meyakini bahwa beliau wali min auliyaillah. Jadi Buya harus yang mengakidkan Sayyidul Habib Umar. Ya Rabb ya Karim. Sekarang orang Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pergaulan yang Masya Allah, Allahumma ba'inna. Maka kita dijauhkan, keluarga kita, anak, semuanya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Maka sudah kalian di pondok aja, nanti ada masanya sudah. Kalian di pondok aja sudah, mondok, nikmatin aja dunia pesantren. Dunia pesantren itu dunia paling nikmat. Wallahi, 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 Buya bersumpah, tidak ada kenikmatan kayak dunia pesantren. Ya, sholat ada yang bangunin teman setiap hari kumpul. Ente setiap hari cari teman, tinggal bangun tidur depan ente temen ente kan. Iya kan, ente di kasur bangun depan ente udah. Ngobrol lagi, mau tidur ngobrol lagi, bangun tidur ngobrol lagi. Mau makan ngobrol lagi, temen ente banyak. Tapi coba udah di rumah, aduh. Kalau di pondok ini, Masya Allah, kenikmatan, makan nikmat semua. Tidak ada makan tidak nikmat di pesantren. Hatta pakai sambal dok nikmat. Tapi ente coba di rumah, bermacam-macam makanan, ya nikmat tapi biasa, tidak senikmat di dunia pesantren. Nah itu masa-masa kalian di pesantren jangan disia-siakan sudah. Ibadah sama Allah, puasa kalau bisa puasa, dengan orang tua sudah. Nanti ada masanya kalian pulang, bisa ngajar, usaha sudah, menikmatin hidup sudah. Pelan-pelan Allah nanti buka baca rezekinya, Allah kasih rezeki Allah. Punya istri santri lagi, punya seorang santri. Kalau tidak santri yang akhlaknya santri, senang sama santri, ya Allah ya Karim. Wal ahsan fi haqqihi min at-ta'ahuli. Ada power bank mati ini. Ikra, siapa membaca ya Buya? Batuknya. Ya Allah. Wal ahsan fi haqqi min at-ta'ahuli law tarakahu fa inna indahum min al-basirah bidinillah ma yakhshu lahum. Ya Allah, bismillah. Ikra. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahsan li apik fi haqqihim ing dalam haqqi ahli nusuk minat ahulin saking nikah au tarki utawa ninggal nikah. Fa ina ing dahu mongko ing dalam sanjing ahli nusuk iku minal basirati sange peninggal ati bidinillahi kelawan agamane Allah ma ing perkara yakshifuka nyingkap buka sapa Allah, buka sapa Allah lahu maring ahli nusuk ama sange perkara wa yomaiku al ahsan luwih apik wal aula luwih utama bihim kelawan ahli nusuk min dalik sange mongkon-mongkon nikah. Wa yakulun ana indahum indalan sanding ahli nusuk minar riyadhati nufusi saking riyadhah jiwa wa ta'dibi jawarihi lan didik. Riyadhah itu kayak semacam tirakat ya bahasanya, amaliyah hamlah. Riyadhah bukan riyadhah main bola anda. Riyadhah nufus itu belajar apa namanya,
anukan hati, Min- juga dapat sir. Jadi memang apa namanya, kalau memang sudah siap ya bismillah, kalau enggak ya tinggalkan. Fa inna indahum minal basirah. Basirah itu apa, punya orang ada nurul basirah itu karena dia sering tirakat, dia sering zikir, nanti muncul nurul basirahnya. Ada satu kiai Buya, terus ada satu kiai, terus satu Habib. Habibnya ini kasyaf, lama kasyaf, kiainya kasyaf, dia di situ. Kemudian Habibnya ini, kiai gimana biar cepat kasyaf kiai? Jawaban beliau, antum masih suka makan enak sih, masih suka makan enak, yang enak-enak itu. Padahal beliau ya orang yang kasyaf ya, itu ada punya nurul basirah. Ma yakshifu lahum apa tadi, amma huwa al-ahsan wal aula bi minta. Jadi memang nikah itu ya syariat. Hati-hati ya begini, nikah itu syariatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hussein itu nikah hampir di 100 kali atau apa. Tidak boleh dicela karena itu syariat. Beberapa ulama di antara guru-gurunya Buya itu ada yang istrinya 4, ada yang istrinya 3, ada yang 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyami Sina Khadijah cuma 1. Kata Mbah Naji waktu nerangkan, tidak boleh dihina. Ente matalan, ente dengar Jawa Timur, ada di Jawa Barat atau apa, ada satu ulama punya istri 1, 2, sampai 3, sampai 4. Tidak boleh ente hujat. Kalau ente sampai menghujat nikahnya, bisa murtad. Kenapa Bu ya? Karena nikah itu sunnah min sunanin Nabi sallallahu alaihi. Urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menghujat karena apa itu syariat Rasulullah SAW. Urusan dia itu mengamalkan atau tidak, adil atau tidak, urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhina Mbah Maimun, beliau juga itu tidak boleh orang itu. Cuma tadi jangan mengklaim orang tersebut, wah aku mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul kayak apa? Rasulullah SAW nikah tidak menggunakan nafsu. Kita apa, orang-orang misalnya itu ya hanya melakukan syariat aja. Nah, baru baik bang, mau mati nih bang. Jadi jangan dihina, jangan dihujat, apalagi menghina orangnya. Maujud mutlak mati. Istamir wa yakun indahum Allah. Apa ma perkara ya minuna kang padha aman sawai nusuk bihi kelawan ma ala nufusi mengatasi pira-pira jiwane ahli nusuk minal wuqu'i saking tumiba fima ing dalam perkara yasatu kang benduaken apa yushitu kang benduaken apa ma Allah ing Gusti Allah taala ing Gusti Allah taala alaihi mengatasi ahli nusuk. Karena maka di dalam pernikahan itu ada 5 hukum: wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Walaupun di dalam ayat hadisnya mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi secara fikih bisa dilihat menjadi 5 hukum. Yang pertama wajib. Wajib tadi ini
Kalau dia sampai wuku fima yuskhitullah alaihim, sesuatu yang sampai dia terjerumus di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sampai dikhawatirkan 90% akan melakukan perzinahan, maka wajib bagi dia untuk melakukan pernikahan. Ada kalanya sunnah, yang umum sunnah ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada haram apabila pernikahan orang yang ada mahram, itu haram. Ada yang mubah, dia nikah tidak ada niat apa-apa. Ada makruh, makruh diantaranya menikahi waladuz zina, orang yang bapaknya menikahi anaknya sendiri, yang anaknya tadi secara nasab intisabnya kepada ibunya. Sebagian pendapat di dalam kitab Bajuri ya, tapi ya endaklah, rata-rata tetap itu mengakui sebagai anak, sebagai anaknya. Dan adat-adat yang sering terjadi di Indonesia itu, adat pernikahannya adatnya Yahudi, Nasrani, bukan adatnya orang-orang soleh. Mereka kumpul ikhtilat baina nisa war rijal, ada muskilah. Buya waktu nikah itu, uminya Umar itu cuma sendirian di kursi, Buya di rumahnya Ami Ahmad bin Hasan. Karena memang kami alumni Darul Mustafa itu saat menikah itu tidak boleh kumpul depan orang perempuan, jadi tontonan perempuan. Ya sudah, dia ada mana Habibnya ya, karena adat kami diajarkan dari mulai kudama itu sudah semacam itu sampai alumni Darul Mustafa yang lain. Apalagi sekarang ya Allah, joget-joget laki perempuan. Mohon maaf, kalau mau gambusan laki semua masih khilaf sebagian, tapi kalau sudah biduannya perempuan joget-joget terus manggil orkesan sambil joget-jogetan perempuannya, Allah, ternyata sekarang modelnya kayak gitu, ndak syarifah, ndak apa. Ya Allah, udah yang joget, yang nyanyi laki-laki, udah ini pada ikut joget perempuan. Allah, wah, sebagian ada di antara mereka adalah cucu Rasulullah SAW. Ini yang adat-adat semacam ini yang perlu dihilangkan ya, jangan sampai menyebar. Iqra wal insan. Wal insanu te menungso ala nafsi ing dalam awak, ing atas awak dhewe insan iku basratun peninggal ati. Wa zaman utawi zaman iku qad adumas teman gedhe apa fasaduhu rusake zaman, wa tafahushulan tegese rusak. Wa kharaj jalan metu sapa ahluhu ahli zaman an syakilati saking syakilati suwabi saking dalane bener, wal istiqomah dan istiqomah ala jadatil haqqi ing atase bagusi hak, wa dinin agama ilaman kejaba wong sya kang kersa sapa Allah Gusti Allah. Wa qalilu ma lan kitik lan sitik banget apa perkara. Wa qalilu ma lan sitik banget hum ing insan. Fallahu mengkote Gusti Allah iku al-musta'anu dat kang nulungi. Wala haulan ora ana zat, wala haulan ora ana daya ninggalaken maksiat iku mujud, wala kuwatan ora ana kekuatan, wala haulan ora ana kekuatan lakon ibadah, wala haulan ora ana kekuatan lakon ibadah iku mujud, wala kuwatan ora kekuatan ninggalaken maksiat iku mujud ila billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Jadi sudah, zaman sudah kayak gini, gimana lagi? Zaman sudah zaman akhir, sudah aneh-aneh orang ya, maka ya jaga keluarga masing. Kadang-kadang seorang anak juga tidak bisa menentang kalau orang tuanya sudah kayak gitu.